Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Triantini, NPM 2075431 dari D4 Agribis Pangan semester 2. Saya di sini ingin membacakan hasil PPT penjualan pertanian yang berjudulkan kinerja pemanfaatan mekanisasi pertanian dan aplikasinya dalam upaya percepatan produksi pangan di Indonesia. Berbagai lembaga internasional telah mengembangkan mekanisasi cukup lama. Beberapa program sukses namun sebagian mengalami kegagalan. Menurut IRRI 1986, keberhasilan mengembangkan mekanisasi pertanian bergantung pada kondisi agroklimat, sistem ekonomi dan budaya yang sejalan dengan peluang ekonomi penerapan alat dan mesin pertanian atau Patterns of Agricultural Mechanization. Produksi mesin dalam pertanian sudah dilakukan semenjak kemerdekaan, namun banyaknya menemui ketidakefektifan. Hal ini mencerminkan apa yang disebut premature mechanization, yaitu proses introduksi alsintan yang kurang diikuti kesiapan kelembagaan, dengan ciri pertanian yang perlahan sempit, permodalan terbatas, dan pendidikan petani rendah. Maka dibutuhkan pendekatan pengembangan mekanisasi yang sesuai. Distribusi bantuan alsintan secara nasional menunjukkan peningkatan yang cukup besar, terutama sejak adanya program UPSUS untuk pencepatan produksi padi jagung dan kedelai atau PAJALE. Data BPPS dan PSP yang telah diolah hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan program bantuan alsintan sebelum UPSUS untuk traktor, pompa air, dan rice transplanter berada di kisaran 11-124% pada periode 2010 sampai 2014 dan meningkat menjadi 0,3 sampai 1000,190% per tahun pada periode 2014-2016. Bantuan ini memberikan dampak yang cukup bagi peningkatan produksi pada jagung, di mana produksi rata-rata pada meningkatkan sebesar 4,51% per tahun 2014-2016 setelah adanya UPSUS dibanding sebelum adanya UPSUS hanya meningkat rata-rata sebesar 1,64% per tahun 2010-2014. Begitupun untuk produksi rata-rata jagung meningkat sebesar 2,34% per tahun setelah adanya UPSUS dan sebelumnya hanya meningkat rata-rata sebesar 1,08% per tahun pada periode yang sama. Sebagai contoh, traktor roda 2 TR2 dibuatkan untuk mengatasi kesulitan tenaga pengolah tanah dan mengejar waktu tanam serempak. Mesin perontok digunakan untuk mengatasi perbatasannya tenaga panen dan menekan kehilangan hasil. Penggunaan TR4 untuk pengolahan tanah dan alat tanam benih dapat mempercepat dan menjamin keserempatan waktu tanam. Penyebabnya adalah karena belum menjalin kontak dan interaksi yang intensif dan terbuka antara para pengambil kebijakan atau pemerintah yang didukung oleh lembaga riset dan pengembangan teknologi dengan para pengguna dari hasil riset dan pengembangan teknologi tersebut. Bahan disusun dari berbagai sumber baik dokumentasi perencanaan pembangunan, laporan program maupun hasil evaluasi dan analisis kritis dari berbagai hasil penelitian. Peran mekanisasi pertanian dalam pembangunan pertanian adalah pembangunan pertanian dengan alasan karena pertanian merupakan sektor yang menghidupi lebih dari 50% tenaga kerja di Indonesia. Di samping penguasaan sumber daya pertanian yang sangat mendukung, pada saat reformasi ekonomi beban sektor ini sangat berat, namun tetap mampu menjadi tulang punggung ekonomi. Gambar ini menunjukkan bahwa perekonomian serta tatap berperan dalam pembangunan nasional. Menurut Olmsted dan Roth 2014, mekanisasi adalah involved the replacement of simple hand tools and human power by more complicated machinery powered by animals, fossil fuels, and electricity. Secara konseptual, mekanisasi pertanian adalah proses pengenaan dan kegunaan bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Bantuan yang bersifat mekanis tersebut termasuk semua jenis alat dan perlengkapan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, motor bakar, motor listrik, angin, air, dan sumber energi lainnya.
Pendekatan wilayah dimaksudkan sebagai tingkat kesiapan suatu wilayah dalam hal penerima suatu teknologi baru. Pendekatan wilayah ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu lancar, siap, setengah siap, dan terbatas. Pendekatan teknologi dibedakan berdasarkan kompleksitas dan tingkat kemudahan teknologi itu digunakan oleh pemakai, yang dibedakan menjadi 3, yaitu teknologi sederhana, teknologi madya, dan teknologi maju. Kinerja pemanfaatan mekanisasi pertanian Indonesia. Mekanisasi pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja, meningkatkan luas lahan yang dapat ditanami, menghemat energi dan sumber daya, benih, pupuk, dan air, meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian, mengurangi beban kerja petani, menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Awal perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia ditandai dengan pemanfaatan alat dan mesin pertanian peningkatan Belanda di Sekon. Alat dari mesin pertanian peninggalan Belanda ini kemudian dipindahkan ke Jawa dan digunakan sebagai pengenalan mekanisasi pertanian ke petani pada tahun 1950-an. Mulai didirikan pol-pol traktor di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan bantuan pol traktor dan alat-alat pertanian ini dilakukan pembukaan lahan di berbagai daerah. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan Al-Sintan. Post-trade mekanisasi pertanian memiliki makna yang sangat kompleks bagi Indonesia karena mengandung banyak manfaat, mulai dari peningkatan produksi, mengurangi losses dan proses panen, menekan biaya usaha tani, serta memperluas dan meningkatkan intensitas tanam. B.B. Mektan 2016. Banyak negara telah mengembangkan mekanisasi pertanian, namun keberhasilannya bervariasi. Menarik untuk mencermati faktor apa yang mendukung keberhasilannya. Demikian pula penggunaan mesin perontok padi yang menurun susut panen dari 5% menjadi kurang dari 2%. Juga menunjukkan bahwa perbaikan dan penyempurnaan mesin penggiling pada mampu meningkatkan rendaman giling. Kontribusi mekanisasi pertanian untuk tanaman pangan ditandai dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pada pengolahan lahan. Karena indeks pertanaman yang meningkat, di samping itu keserempakan tanam dalam satu kawasan yang luas menyebabkan volume pekerjaan meningkat. Waktu pengolahan lahan menjadi singkat sehingga permintaan tenaga kerja juga meningkat. Penelitian Salim et al. Mendapatkan hal serupa. Penggunaan Al-Sintan dalam suatu hampir area mencukup luas memberikan beberapa manfaat berupa penghemat waktu, pengurangan penggunaan tenaga kerja, pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan pengurangan kehilangan hasil dari segi waktu. Penggunaan Al-Sintan menghemat waktu cukup banyak sehingga bisa dilaksanakan tanam serempak. Tenaga kerja pertanian atau buruh tani yang terbilang langka seperti di Kabupaten Sopeng atau Sulsel dapat diatasi dengan masuknya Al-Sintan. Dibanding dengan pertanian konvensional yang biasa dipraktikkan petani, penggunaan Al-Sintan mampu meningkatkan produksi dari 6,7 menjadi 8,05 ton per hektar. Kehilangan hasil pada saat panen yang berkisar antara 10-12%. Manfaat lain dari pertanian modern adalah berkurangnya biaya usaha tani dan bertambahnya pendapatan petani. Di lokasi kajian, berjawab penurunan biaya usaha tani rata-rata 20-25% dan peningkatan keuntungan sekitar 50%. Dari sisi usaha penyewaan Al-Sintan, UGJA mendapatkan keuntungan usaha yang cukup baik dengan kisaran RC rasio 1,4 hingga 2,3, di mana keuntungan tertinggi diperoleh dari penyewaan combine harvester. Berbagai hasil penelitian telah menunjukkan turunnya biaya karena penggunaan mesin. Penelitian dari 255 unit usaha peternakan ayam atau livestock farms mendapatkan bahwa peternakan dengan biaya kotor lebih tinggi membutuhkan biaya mekanisasi juga lebih besar. Namun, pada peternakan penggemukan sapi, biaya mekanisasi yang lebih besar tidak dikompensasi oleh margin biaya kotor atau gross margin yang lebih tinggi. Misqueen 2015. Skala usaha tani kecil semestinya tidak menjadi hambatan sebagaimana di Cina. Pertanian skala kecil tetap dapat mempertahankan daya kompetitifnya by sourcing labor and power intensive step of production of other. Pengembangan Al-Sintan di Indonesia sesungguhnya belum berada pada tahap pemulaan. Hasil analisis dari
Negara berkembang menyimpulkan bahwa pengembangan mekanisasi secara bertahap akan mengikuti langkah-langkah berikut. Tahap pertama, substitusi tenaga atau power substitution. Penggunaan mesin pada level ini hanya sekedar mengganti tenaga manusia dan hewan dengan mesin. Dengan kata lain, yang berubah adalah level power change of the farming systems. Penggunaan mesin akan meningkatkan luas lahan-lahan yang terolah sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produksi nasional secara total. Penggarapan lahan dapat dilakukan bahkan sebelum hujan turun. Waktu olah atau turnaround time akan lebih pendek sehingga meningkatkan produktivitas lahan. Pihak pemulia tanaman misalnya akan menciptakan bibit dengan karakteristik yang sesuai untuk satu alat dan penginvestasian biaya penggunaan alat tersebut. Tahap ke-6, sistemnya produksi pertanian yang otomatis, automation of agriculture production. Pada tahap ini hampir seluruh pekerjaan pertanian telah digantikan mesin, termasuk komputerasi yang akan memandu kegiatan keseluruhan utamanya dalam penetapan jadwal kegiatan dan dosis. Walaupun demikian, pemanfaat alsintan dapat memberikan keuntungan secara ekonomi atau finansial. Di samping itu, alsintan terlihat masih belum matang dalam pendistribusiannya. Penggunaannya di petani belum merata dan belum memperhitungkan kesesuaian berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada tawanan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.